Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami Malokapedia, channel yang membahas seputar tutorial bagaimana tata cara pengoperasian penggunaan aplikasi berbasis Android maupun komputer. Dimana pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas terkait tutorial Microsoft Word atau sinau bareng Microsoft Word dari nol. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait bagaimana tata cara mengubah ukuran kertas dan juga posisi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait soal penggunaan tulisan, terkait soal bagaimana cara mengatur teks dan tata letak pada dokumen yang kita buat. Demi mempersingkat waktu, mari kita langsung simak tutorialnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tadi mengatur teks dan tata letak. Seperti biasa, kita buka terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Setelah Microsoft terbuka, lalu bagaimana cara kita mengetik teksnya? Coba kita fokus pada layar sini. Di sini terdapat garis yang berkedip-kedip, ya. Ini menunjukkan kita sudah siap untuk mengetik sebuah teks pada dokumen kita. Dan jangan lupa, kita setting terlebih dahulu ukuran kertas yang kita inginkan, misal 4, dan margin yang kita inginkan, contoh normal. Itu ya, seperti pada pertemuan sebelumnya yang membahas terkait mengatur ukuran kertas dan posisi kertas. Kalau kita ingin portrait, kita pilih portrait. Kalau kita ingin landscape, kita pilih landscape. Otomatis dokumen kita akan berubah menjadi landscape atau corak jawaban gleleng, ngapit lan gleleng gitu. Kita balikan lagi ke portrait. Pada saat kita mengetik teks, di sini coba gimana ya anaknya? Kita coba tuliskan teks terlebih dahulu. Coba kita bikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa-apanya misalnya kita ini akan membuat surat gitu ya. Surat ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu surat cinta, itu surat apalah, intinya salam gitu. Di sini terdapat kita sudah selesai ya menuliskan kalimat yang kita inginkan. Lalu bagaimana cara kita untuk merubah ukuran, ukuran font, tebalan, gaya penulisan dan sebagainya. Kita menuju ke menu home. Mungkin teman-teman di sini seringkali ya melihat font-font yang istilahnya tebal, terus fontnya itu bold dalam artian tebal seperti ini ya. Terus ada font yang miring itu, dengan hormat. Pokoknya sebelum merubah font atau segala macam, kalian teman-teman bisa ketik terlebih dahulu kalimat yang kita inginkan. Untuk memindahkan yang kalimat ke garis di bawahnya itu dengan cara menekan enter dengan hormat, terus enter lagi. Lalu silakan teman-teman ketik Tuhan yang Maha Esa. Perkenankan kami selaku
panitia ya, panitia kegiatan dan bla 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 bla. Nah, saya contohkan sama seperti ini saja. Nah, mungkin teman-teman di sini seringkali melihat font-font yang tebal seperti ini, ya, terus font yang miring seperti ini. Yang terhormat Bapak Maloka, sorry, ini kita contoh ya, ini contoh. Mungkin teman-teman di sini seringkali melihat kalimat-kalimat yang tebal, ya, yang mirip, itu ya. Terus yang terdapat di bawahnya yaitu nah, seperti yang ada di layar ini. Nah, itu cara untuk merubahnya itu bagaimana? Ya, caranya yaitu coba kita buat seperti biasa semua ya. Nah, ada yang tebal dan tidak ada yang miring maupun yang garis bawah. Nah, untuk merubah font, untuk merubah merubah tampilan atau jenis kata, jenis font itu caranya itu menuju menu home, ya, lalu kita seleksi, ya, kita pilih. Nah, cara menyeleksinya itu bagaimana? Dengan menekan tombol kiri pada mouse lalu menekannya sambil menggeserkan sesuai kalimat yang kita inginkan untuk diseleksi. Nah, biasanya kalimat yang kita seleksi itu akan menunjukkan layar hitam seperti yang ada di contoh pada layar ini gitu. Nah, berarti kalau layarnya begini berarti otomatis kalimat ini atau kata ini sudah terseleksi. Tinggal kita menuju ke menu home, lalu kita klik B atau yang fungsinya itu menebalkan huruf. Itu teman-teman. Jadi caranya begitu. Nah, cara ini cara dasar yang sering kali kita gunakan, nah, pada saat kita melaksanakan atau mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan itu ya, yang berkait dengan dokumen. Tutorial ini juga tujuannya memudahkan teman-teman, ya, supaya membantu teman-teman untuk melaksanakan mengerjakan tugas atau pekerjaan. Tujuan utamanya begitu. Nah, ini besar atau kita rubah menjadi bergaris bawah. Kita menuju klik home lalu nah, teman-teman bisa fokus di daerah sini, ya, di daerah menu home ini. Di situ ada terdapat tulisan Calibri, ya. Nah, kolom ini fungsinya untuk merubah jenis font yang kita gunakan, ya. Kita bisa pilih font mana yang kita akan gunakan. Nah, kalau yang default itu kan Calibri, dan biasanya yang umum digunakan pada saat pengerjaan tugas maupun pekerjaan baik script, Noctala dan lain sebagainya itu menggunakan font Times New Roman. Nah, jika teman-teman ingin merubah jenis font, teman-teman bisa klik kolom ini, lalu teman-teman silahkan pilih font mana yang teman-teman inginkan. Itu. Lalu di sampingnya itu terdapat angka ya. Nah, angka ini menunjukkan ukuran. Nah, ukuran yang kita inginkan seberapa besar. Jadi apabila teman-teman ingin merubah ukuran font, teman-teman bisa klik kolom samping kolom jenis font ini, ya, yang bertuliskan angka. Silakan teman-teman pilih 12, silakan 12, 14, dan 12. Nah, intinya yang berkaitan dengan gaya penulisan itu semuanya ada di kolom home. Nah, entah itu jenis bold, ya, jenis italic,
terus underline dan lain sebagainya. Tuh. Nah selanjutnya untuk merubah terkait soal apa ya, gaya penulisan font itu terkait soal bold italic terdapat shortcutnya. Nah kalau bold itu shortcutnya, kita hapus dulu. Kalau bold itu shortcutnya CTRL plus B. Nah contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah untuk shortcut bold di sini itu menggunakan CTRL plus B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk shortcut tutorialnya terlalu bertele-tele gitu, yang namanya juga orang belajar lagi berusaha untuk memberikan manfaat kepada khalayak umum. Untuk shortcut italic ya, italic menggunakan CTRL plus I. Coba kita rubah ya. Nah tuh kita untuk shortcut underline atau garis bawah kita gunakan CTRL plus coba kita praktekkan. Nah itu. Nah, untuk menghilangkannya semua, teman-teman bisa menekan shortcut tersebut 2 kali. Jadi 1 kali untuk menambahkan, yang kedua kalinya itu untuk menghapus. Itu contoh yang ini. Taruh maka akan hilang. Atau contoh repetisi, maka akan berubah menjadi biasa. Terus B, maka akan berubah menjadi regular. Dan seterusnya. Itu teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengatur spasi antar baris pada dokumen kita? Nah, masih di dalam menu home ya. Di dalam menu home, teman-teman bisa pergi ya ke deretan fitur yang ini nih. Nah, di sini itu kan banyak ya spasi. Teman-teman bisa atur sesuai selera teman-teman, sesuai kebutuhan teman-teman. Yang pada umumnya kalau 2 bisa, 1 bisa, 1,15 bisa, dan pada umumnya biasanya itu 1,5 untuk pengerjaan makalah, tugas dan sebagainya. Ya intinya balik lagi sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau emang tugasnya itu harus menggunakan spasi 1,5 ya kita gunakan 1,5. Intinya fitur yang di bagian home yang daerah sini ini nih ya, yang lokasinya di sini, yang tempatnya di sini, penempatnya di sini, itu merubah jarak antar baris, jarak spasi antar baris dan spasi yang opsion. Tuh. Nah setelah itu coba kita buka dokumen yang sudah kita buat. Misal makalah, dokumen makalah yang dulu pernah saya buat ya, membantu teman-teman SMK. Nah mungkin teman-teman juga di sini pernah melihat susunan kalimat yang agak menjorok ya, ini yang disebut dengan paragraf. Nah, lalu cara menggunakan cara membuat paragraf yang menjorok itu bagaimana? Nah, caranya itu mudah teman-teman. Nah, teman-teman klik ke baris pertama paragraf tersebut, lalu teman-teman klik tab. Nah, itu ya, dan seterusnya tab. Ya, sesuai
paragraf yang teman-teman ingin buat. Lalu apabila paragrafnya terlalu menjorok, itu bagaimana teman-teman? Itu bagaimana? Nah, kita fokus ke baris yang ada di atas ini nih ya, barisan yang ada di sini. Lalu di segitiga yang kedua ini kita geser ke kiri untuk mengatur seberapa menjoroknya paragraf yang kita ingin buat tersebut. Nah, lalu untuk merubah ke bawahnya teman-teman bisa hapus. Nah, bisa hapus begini dengan menekan tombol backspace lalu enter. Ya, bisa menggunakan fitur format pointer yang ada di menu home. Caranya itu bagaimana? Ya, kita tuju kalimat yang sebagai sampel, ya, paragraf yang kita jadikan sampel, lalu kita klik format pointer. Nah, lalu kita klik kedua kali ke paragraf yang akan kita rubah. Nah, otomatis bawahnya akan mengikuti sampel yang tadi kita buat, begitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara? Kan mungkin ada di sini teman-teman yang baru menggunakan Microsoft Word ya, lalu di sininya itu tidak ada baris. Teman-teman bisa pergi ke menu file, lalu option, terus di dulu. Teman-teman. Nah, lalu untuk merubah kalimat yang tadinya kita rata kiri dan rata kanan masih di menu home, yaitu kita fokus ke segmen ini di fitur ini ya, lalu kita klik justify, otomatis dia akan rata kiri dan rata kanan. Nah, atau kita ingin rubah ke center, tinggal klik daerah sini. Ya, intinya teman-teman bisa explore sendiri terkait terkait fungsi yang ada di sini, gitu ya. Apabila terdapat kesalahan atau kebingungan, silakan teman-teman nanti komentar di video ini. Nah, mungkin itu saja tutorial pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali terdapat tutur kata yang kurang jelas maupun terlalu berputar-putar seperti halnya helikopter, saya juga minta maaf karena mungkin saya juga manusia yang harus sedikit demi sedikit belajar untuk memperbaiki terkait cara public speaking. Mungkin itu saja, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.